Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua. Ya, jam ngantuk ya saudaraku, jadi buat kuda-kudanya ya saudaraku ya. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Kita udah jauh-jauh dari rumah ya. Udah mandi, sudah siapkan ya. Jangan sampai lewat berkatnya ya karena ngantuk. Kita bisa atasi ya saudaraku. Nah, hari ini ya saudaraku, kita akan belajar ya peranan Roh Kudus ya saudaraku dalam penginjilan. Ya saudaraku, memang minggu kemarin juga sudah dibagikan ya saudaraku. Nah, karena bulan-bulan kemarin ya seluruh orang Kristen ya di dunia ya saudaraku merayakan Paskah ya saudaraku. Ya, kematian Yesus, kebangkitan, kenaikannya, terus pencurahan Roh Kudus ya saudaraku. Sering saya katakan dari sisi Tuhan sudah selesai. Sekarang bagiannya gereja. Ya, bagiannya gereja ya saudaraku pergi menginjili, memberitakan Injil ya saudaraku. Ini tidak bisa dilupakan. Kalau tidak ada penginjilan dalam gereja ya saudaraku, mungkin sama dengan arisan saja kali ya, hanya acaranya rohani gitu ya, nyanyinya lagu rohani gitu ya saudaraku ya. Saudaraku, kita mau belajar tentang penginjilan ya saudaraku. Penginjilan itu ya saudaraku ya, kita memberitakan ya saudaraku ya Yesus sebagai Yesus Tuhan Juru Selamat ya saudaraku. Kita menceritakan bahwa Yesus itu ya, dia adalah Juru Selamat ya saudaraku. Penginjilan itu ya saudaraku, kita saudaraku menceritakan saudaraku bagaimana supaya orang bertobat, meninggalkan ya saudaraku dosa-dosanya dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Ya, ini tugas kita ya saudaraku. Ini saudaraku tugas yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada orang yang percaya kepadanya, yang sudah menerima dia sebagai juru selamatnya. Makanya mari kita pastikan kita bukanlah hanya orang yang beragama Kristen, tapi kita menjadi orang Kristen yang mengalami Kristus. Ya, mengalami pertobatan, penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tinggal dalam hati kita. Bukan di samping kita, bukan di belakang kita, di dalam hati. Artinya, ya, dia ada bersama kita, kita bersama dengan dia. Sehingga di mana ya saudaraku kita berada, dia ada di situ. Makanya orang-orang Kristen itu saudaraku, dia tidak usah takut ya saudaraku, tidak usah gentar. Karena dalam dirinya ada Kristus. Ya saudaraku, ada Kristus. Kalau ada Kristus di dalam diri kita, bukankah segala kuasa di dunia ini sudah dikalahkan? Dunia ini ciptaan dia sendiri. Bagaimana bisa saudaraku kuasa-kuasa yang kecil-kecil itu keroco-keroco? Ya saudaraku, kita harus takut. Ya saudaraku, ini penginjilan ya saudaraku. Jadi peranan Roh Kudus. Tapi saya mau ceritakan dulu tentang penginjilan ini ya saudaraku. Kalau dalam gereja saudaraku tidak lagi menjadi saudaraku itu tema-tema khotbah yang harus menggerahkan. Bahkan saudaraku kalau bisa saudaraku penginjilan itu harus menjadi program yang tidak bisa tidak ya saudaraku. Karena saudaraku penginjilan itu juga saudaraku itu perintah. Ya, kalau pergi katanya kita nggak perlu lagi tanya apakah saya pergi. Loh, ngerti nggak bahasa Indonesia? Kalau bilangnya pergi, berarti nggak perlu lagi. Apakah saya pergi? Ya pergi. Ya, kalau kata perintah kita nggak pergi berarti dosa. Ya, kita lihat dulu perintah hukum Taurat. Jangan berzina, berzina ya dosa. Hormati orang tua, kita nggak hormati ya dosa. Ya saudaraku, begitu juga ya saudaraku kata perintah ini. Ya saudaraku, bahkan ya saudaraku kita melihat ya saudaraku, sebelum Tuhan Yesus saudaraku memberikan perintah ini kepada murid-muridnya ya saudaraku, bahkan dia berkata seperti ini dulu ya saudaraku ya, katanya kepadaku
telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, beritakan Injil. Ya, saudaraku. Dia kasih tahu dulu siapa dia. Kalau kita memberitakan Injil, yaitu juru selamat di dalam Yesus Tuhan, ya saudaraku, dia katakan segala kuasa di dunia, ya di surga sudah diberikan, sudah diberikan kepada dia. Kuncinya semua sudah dipegang oleh dia. Jadi saudaraku, kalau kita memberitakan Injil, ya saudaraku, bagaimana Roh Kudus, peranan Roh Kudus itu akan begitu nyata. Dia akan berikan kita kuasa, ya saudaraku. Orang akan insapkan akan dosa, ya saudaraku. Mereka akan mengalami, saudaraku, pemulihan, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan. Kita berkata, apa iya kak? Ya nyatanya hidup Yesus sepanjang dia di muka bumi, setelah dia mulai melakukan pelayanannya, kerjaan dia paling banyak, saudaraku, berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan Injil, melenyapkan segala sakit penyakit, mengusir setan. Ya saudaraku, dia sudah lakukan dulu. Jadi bagi murid-muridnya, waktu dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergi beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Ya saudaraku, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa di akhir zaman. Ya, ini ada hafalan. Kalau orang sudah dimuridkan di sini, saudaraku, dia harus hafal nih ayat ini, ya saudaraku ya. Ya, itu di Matius berapa? 28 ayat 18 sampai 20. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia kumpulin tuh murid-muridnya, ya saudaraku, pengikut-pengikutnya. Ya saudaraku, itulah saudaraku, sebagai membangun sebuah gereja, ya saudaraku, patokan kita, ya saudaraku, kepada kebenaran. Karena masa sekarang, saudaraku, program suatu sinode, sehingga buat suatu aturan, orang nggak bisa lagi keluar dari aturan itu. Ya saudaraku, jadi kita nggak bisa lagi keluar dari situ, karena itu sudah dibukukan, ya saudaraku. Sementara banyak sekali, ya saudaraku, yang sudah dirancang, ya saudaraku, sudah kepada organisasinya. Sehingga ya esensi yang sesungguhnya sebagai gereja, ya saudaraku, hilang. Ya saudaraku, dan lama-lama tidak lagi dianggap bahwa itu perintah. Itu bisa terserah saja. Ya saudaraku, kita kembalikan, ya saudaraku, di zaman Yesus, saudaraku, di situ belum ada organisasi, ya saudaraku, gereja, ya saudaraku. Ya, tapi gereja itu masih dalam bentuk manusianya, belum dalam sebuah, saudaraku, organisasi, ya saudaraku. Namun setelah semakin berkembangnya jemaat, mulai ada komunitas-komunitas di setiap daerah-daerah, ya saudaraku. Tapi pada gereja mula-mula, semua komunitas itu, saudaraku, dipimpin oleh Roh Kudus, ya saudaraku. Dan setiap orang yang sudah dilayani diajar untuk memberitakan Injil, ya saudaraku. Dan sampai hari ini kita melihat Injil paling banyak ditentang, tapi Injil tidak pernah, saudaraku, berkurang peminatnya, ya saudaraku. Bahkan penyebarannya semakin luas. Ya, sekarang saudaraku, kita sebagai orang Kristen yang sudah mengalami Kristus, perintah itulah kepada kita, ya saudaraku, untuk kita membawa kabar baik, ya saudaraku. Kita memberitakan, ya saudaraku, Yesus Tuhan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Ya, kita harus, saudaraku, mengatakan kepada orang, kamu harus bertobat, ya saudaraku. Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Banyak orang nggak tahu, ya saudaraku, setelah saya bertobat, saudaraku, saya banyak menginjili, ya saudaraku. Tapi banyak menginjili orang-orang Kristen, ya saudaraku, yang belum mengalami pertobatan. Tapi dia adalah tahu firman. Makanya benar, ya saudaraku, di dalam di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya saudaraku, ya
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku katanya. Dari mana? Dari Yerusalem dulu. Dari Yerusalem kepada ahli-ahli Taurat. Orang yang paham kitab-kitab. Tapi yang belum percaya kepada Yesus, yang belum menyerahkan hidupnya. Tapi hidup dalam budaya sebagai Kristen, ya saudaraku. Nah, kita lihat contoh yang jelas Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi, paham kitab-kitab. Dan dia sendiri bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Dia kata, Tuhan, ya lahir baru dulu. Pemikiran dia lahir baru. Ya bagaimana mungkin saya kembali masuk dalam rahim ibu saya? Ya kata Tuhan, bukan seperti itu. Lahir dari air dan roh itu lahir baru, menerima Yesus. Dia sembunyi-sembunyi saudaraku datang. Karena dia ahli Taurat saudaraku, dia tokoh agama. Dia takut ketahuan saudaraku. Ya. Jadi saudara bertanya, berarti kita harus injil orang Kristen? Iya, yang belum bertobat. Ya. Mungkin dia beragama Kristen. Tapi kehidupan dia tidak mengalami pertobatan. Dia hanya sebagai orang beragama Kristen, punya KTP Kristen. Tapi kehidupan sebagai orang Kristen jauh dari hidupnya. Ya, saudaraku. Nah, ini ya firman Tuhan berkata, mulai dari Yerusalem. Mulai dulu saudaraku di kalangan orang-orang yang belum lahir baru, yang belum percaya, tapi mereka beragama, mereka tahu kitab-kitab. Ya saudaraku, baru katanya ke Judea. Ya saudaraku, Samaria sampai ujung bumi. Ya saudaraku, kalau kita sebenarnya di Indonesia ini ya saudaraku, kita di sini sebenarnya. Ya saudaraku, mulai dari Yerusalem, Judea kita mungkin di sini, Samaria kita ya di sini, ujung bumi kita di sini. Ya saudaraku, jangan kita katakan ujung bumi di Afrika kak. Enggak saudaraku, bumi ini bulat ya saudaraku. Ujung bumi itu ya saudaraku adalah orang-orang yang jauh dari Injil. Ya saudaraku, kalau mungkin zaman rasul-rasul mungkin ujung bumi ya saudaraku, mungkin waktu itu kan Injil baru di Yerusalem ya saudaraku. Bangsa-bangsa di muka bumi ya saudaraku masih nyembah berhala. Ya saudaraku, sehingga kita melihat ya agama Kristen masuk ya saudaraku ke Indonesia ya, kita tahu ya melalui ya ini juga perdagangan ya saudaraku. Ya, makanya sering disebut agama Kristen itu agama apa? Ya saudaraku, kolonial ya saudaraku ya. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi karena kuasa Tuhan besar ya saudaraku. Jadi saudaraku, itu yang kita beritakan ya saudaraku, yaitu kabar keselamatan ya saudaraku. Kita harus mulai dari Yerusalem. Ya Judea kita, mungkin ya saudaraku, Judea ya tetangga kita mungkin ya, daerah-daerah yang terdekat dengan kita. Kalau Samaria itu ya saudaraku, dia sebenarnya keturunan ya saudaraku, keturunan Israel, tapi yang sudah berkawin campur. Sudah berkawin campur dengan saudaraku, tidak lagi sesama suku Yahudi ya saudaraku, tidak lagi ya saudaraku, kawin campur ya saudaraku. Terus ujung bumi ya saudaraku, ya bukan lagi, karena kalau kita Afrika bilangin saudaraku, sana juga Injil ada. Ujung bumi kita di mana? Mungkin saudaraku ya nggak jauh dari kita, mungkin 10 meter, mungkin 20 meter dari rumah kita. Mereka yang jauh dari Injil, walaupun dia dekat tapi jauh, berita Injil itu saudaraku tidak pernah mereka dengar, tidak pernah sampai kepada mereka. Ya saudaraku, itu yang harus kita beritakan Injil ya saudaraku. Jangan dibilangin, ya itu kan tugas pendeta. Ya saudaraku, zaman Yesus itu saudaraku belum ada saudaraku, waktu itu pendeta sekolah teologi ya saudaraku ya, belum ada. Sekarang aja sudah dibuat organisasi ya, sehingga mulai ada persyaratan-persyaratan ya saudaraku ya, untuk orang
melayani. Sehingga justru persyaratan itu membuat orang, saudaraku, ya, tidak mengambil bagian, ya saudaraku. Mari kita lihat dulu, ya saudaraku, di Lukas, saudaraku, Lukas 24. Lukas 24, apa yang dikatakan, kita mulai di ayat 44, ya saudaraku. Ia berkata, udah dapat semua? Lukas 24 mulai ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi, ya, kekuasaan dari tempat tinggi, ya saudaraku. Jadi waktu Yesus, saudaraku, ya, di muka bumi ini, ya, dia berkata kepada muridnya, ya, tentang bahwa apa yang dituliskan dalam kitab nabi-nabi, Taurat dan kitab Mazmur itu semua harus digenapi, ya saudaraku. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mulai mengerti kitab suci, ya saudaraku. Katanya Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan, ya saudaraku. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan, ya, kepada segala bangsa mulai dari harus disampaikan. Ya, katakan ke kiri kanan saudara, harus disampaikan. Ya saudaraku, berita Injil keselamatan, ya saudaraku, ya, tentang pertobatan, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Harus disampaikan. Dimulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita, mulai dari orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi kehidupan dia tidak kehidupan seperti Kristus, ya saudaraku. Nah, mungkin keadaan sekarang menyadarkan kita betapa mengerikannya sebenarnya orang beragama Kristen tapi tidak mengalami Kristus, ya saudaraku. Sekarang lagi sedang apa kita, Tuhan, seandainya ada orang yang dulu mungkin seorang orang tua yang luar biasa, mungkin anaknya salah satu mungkin lulusan yang terbaik mungkin, ya, di angkatan, mungkin di kepolisian kah, di manakah, ya saudaraku, pada pangkat yang tinggi sekali, ya saudaraku, dia berhenti. Saya mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani di kepolisian. Nah, itu bukan tujuan saya dari semula. Tujuan saya kamu kaya, punya rumah, punya sekolah, cucu saya kuliah di Amerika. Pasti ada, kalau ada anaknya pasti mamanya meronta-ronta, saudaraku. Kalau ada anaknya yang mau memberikan dirinya, aku mau full timer, pengen melayani. Sekarang apa yang kita perbuat? Ya saudaraku, sekarang kita ada di kampus. Itulah dulu yang saya pikirkan, saudaraku, kenapa saya kesini. Ya, saat saya kuliah itu saya melihat, kenapa tetangga-tetangga itu kumpul kebo, beranak di situ. Ya saudaraku, tapi kenapa saya tidak punya keinginan sedikit pun kayak begitu? Saya jijik melihatnya.
Saya marah ngelihatnya. Ya saudaraku, saya bilang, kenapa saya jadi beda? Dalam roh saya ini menolak hal seperti itu. Dalam hati saya, Roh Kudus berbicara, karena kamu memiliki Tuhan Yesus. Karena saya memiliki Tuhan. Malam minggu kami doa semalaman. Malam minggu kita penginjilan ke taman-taman, ya saudaraku. Kita nongkrong, ya saudaraku, untuk menginjili, ya saudaraku. Sehingga benar seperti Daniel, beda rohnya, beda seleranya. Makanya dikasih santapan kepada Daniel, makanan raja, semua mungkin makanan menu raja. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan itu. Dia hanya meminta makanan sayur-sayuran saja. Tapi waktu dites, dia lebih pintar, lebih berhikmat. Kenapa? Karena Tuhan. Ya saudaraku, kita sebagai orang muda, saat mungkin saudara melihat sekarang, mungkin ada kekacauan di sekitar saudara. Mungkin saudara melihat keadaan keluarga saudara. Saudaraku, Tuhan bisa ubah mereka. Tuhan bisa ubah keluarga kita. Asal ada orang yang mau berdiri berdoa. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita melihat keluarga kita berzina, kita melihat mereka terikat narkoba, mereka LGBT, ya saudaraku. Saudaraku, peperangan kita, saudaraku, roh yang mengikat mereka. Mereka itu sebenarnya menderita karena mereka tidak bisa keluar, sehingga mereka pasrah dan mereka menikmati, memproklamirkan kepada mereka. Saudaraku, adakah kita bilangin, Tuhan, aku mau berdiri buat keluargaku, buat kotaku, buat bangsaku. Karena saudaraku, ya, siapa yang tidak percaya kepada Kristus, saudaraku, akan masuk dalam kebinasaan. Ya saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus, saudaraku, mereka menuju kepada kebinasaan. Ya saudaraku, bukan hanya saudaraku, mungkin ya itu kan nanti urusan surga. Saudaraku, pernahkah saudara pikir gitu ya? Ya kita lihat sekeliling kita. Mereka bertengkar dalam rumah tangga mereka. Mereka nggak tahu lagi, bercerai, habis jodohnya katanya. Kenapa mereka berpikir begitu? Karena mereka nggak tahu firman, saudaraku. Ya saudaraku, kenapa mereka punya kesulitan, saudaraku? Ya sudah LGBT, udah saudaraku, narkoba. Kenapa? Bukan mereka pengen begitu, saudaraku. Iblis, saudaraku, ingin menghancurkan. Iblis ingin mengatakan Yesus sudah mati di kayu salib, tapi saya buktikan banyak orang ke neraka bersama-sama dengan saya. Dia sedang melawan Allah, saudaraku. Makanya saat kita memberitakan Injil, kita sedang sepakat dengan Tuhan, kita sedang berjalan dengan hati Tuhan. Makanya dia berkata, saudaraku, kalau nanti Roh Kudus turun, ya saudaraku, kita akan menerima kuasa untuk kita menjadi saksinya. Makanya waktu kita pergi memberitakan Injil, saudaraku, Roh Kudus akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang ajaib. Seperti apa yang dikerjakan oleh Yesus itu juga akan kita kerjakan. Tuhan tidak peduli latar belakang pendidikan kita, seberapa kita pintar ilmunya. Ya saudaraku, Tuhan bisa laku. Mari kita lihat di Lukas, saudaraku, 9. Lukas 9, ya saudaraku. Ayat 1, ya saudaraku, mulai. Yesus mengutus ke-12 murid. Di sini ya saudaraku, Roh Kudus, ya saudaraku, kan Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga, ya saudaraku. Di sini belum, tapi Yesus ya namanya, ya dia punya kuasa, saudaraku. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju.
Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ya, ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah mereka dan mereka melilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang yang sakit di segala tempat. Saudaraku, kita lihat murid-murid Yesus ya. Ya saudaraku. Murid-murid ini orang magang awalnya saudaraku. Jadi Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka lihatin, banyak orang sakit, ya disembuhkan. Ya saudaraku, makanya Yesus itu guru agung yang luar biasa. Setelah saudaraku, suatu saat dia panggil, sini murid-murid, pergi kalian, beritakan kerajaan Allah. Ya, sembuhkan orang sakit, diberikannya mereka kuasa. Pergi mereka ke desa-desa dan disembuhkan. Ya saudaraku, bangkit dia ke surga. Ya saudaraku, setelah dia bangkit, ya saudaraku, sebelum dia bangkit dia katakan, kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu beritakanlah, pergilah, beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid. Ya, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ya, setelah itu, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sering kita minta berkat. Kiranya dia menyertai kamu senantiasa penuh dengan limpah dan berkat. Pertolongannya, gitu ya. Tapi tidak pernah memberitakan Injil. Copot apa yang dimau. Firman. Itu seenak-enak ya saudaraku, enggak begitu. Ya saudaraku. Firman Tuhan berkata ya saudaraku, tanda-tanda ini kan menyertai orang yang pergi memberitakan Injil. Mari kita lihat di Markus 16. Ya saudaraku, Markus 16 di ayat-ayat terakhir ya saudaraku. Ya, ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Di sini seluruh dunia lagi. Kalau di Matius 28 tadi ya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudaraku, begini peranan Roh Kudus ya saudaraku, menyertai, memberikan kita otoritas kuasa. Ya saudaraku, Roh Kudus akan saudaraku bekerja saat kita memberitakan Injil. Segala penghalang saudaraku, ya Roh Kudus akan bekerja ya saudaraku. Makanya banyak kita saudaraku sudah dibaptis Roh Kudus. Kenapa kayaknya enggak menyala-nyala? Ya saudaraku, karena tidak memberitakan Injil. Karena Roh Kudus katanya ya saudaraku, nanti Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ya saudaraku, untuk kita dimampukan menjadi saksi Tuhan, supaya kuasanya menyertai kita. Ya saudaraku, ya kita memberitakan Injil ya saudaraku. Jadi kita pun saudaraku sangat digerahkan ya saudaraku. Kalau saudara selesai memberitakan Injil ya saudaraku, bahagianya saudara, sukacita damai sejahteranya saudaraku meluap dengan sukacita ya saudaraku, melebihi saudara dapat uang banyak ya saudaraku. Kita tidak bisa ungkapkan ya saudaraku. Bahkan katanya ya, saat satu orang bertobat, katanya seisi surga
bersuka cita, saudaraku, bersorak-sorai, saudaraku. Nah, jadi mari saudaraku kita mau mulai memberitakan Injil. Nah, karena gereja kita di sini ya saudaraku adalah visi misinya ya saudaraku, ya gereja yang antusias ya saudaraku, mengusahakan ya saudaraku kita yang untuk memberitakan. Jadi gereja yang antusias, bukan sedang malas-malasan, antusias, siap selalu ya saudaraku untuk memberitakan Injil ya saudaraku, sampai bumi penuh kemuliaannya. Misinya ya saudaraku, ya kita beritakan Injil. Setelah itu kemuridkan orang, kita ajar mereka. Ya, setelah kita ajar akan terbentuk komunitas ya saudaraku. Ya, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya saudaraku, saya dengan saudara-saudara kita dari Kaltara Tanjung Selor, ya kami berdoa ya saudaraku melalui Zoom. Ya saudaraku, iya kak, ya kata salah satu, pikir-pikir kalau hanya bekerja ngapain di sini ya? Kalau hanya bekerja, mendingan cari kota yang lain aja. Tapi karena menyadari bahwa tugas kita bukan hanya mencari uang, tapi menjadi saksi Tuhan. Ya saudaraku, begitu murid ya saudaraku, ya menginjili terus ya saudaraku. Akhirnya tadi malam ya saudaraku mereka berkumpul bersama-sama. Nah, sudah buat rencana akan ada mereka pertemuan ya saudaraku untuk doa, untuk ya saudaraku berkomunitas. Kita dukung doa ya saudaraku. Karena gereja kita menjadi gereja yang bermisi. Mungkin nggak terlalu terkenal di kota ini, nggak apa-apa, asal terkenal di surga. Dikenal Bapa di surga ya saudaraku, karena kita mengerjakan isi hati Bapa ya saudaraku. Memang saudaraku, berita Injil itu kurang disukai orang, karena saudaraku kecenderungan manusia itu egois. Makanya iblis juga paling takut kepada orang yang mau keluar ya saudaraku untuk memberitakan Injil ya saudaraku. Kita dukung ya saudaraku Tanjung Selor. Doakan supaya dalam waktu dekat ini saya bisa ke sana ya saudaraku, untuk bisa tahu suasananya ya saudaraku, supaya saudara kita di sana nanti bisa ya saudaraku. Ya, tahun ini akan ada 3 orang dibawa ke Tanjung untuk sekolah saudaraku, tamat SMP, mereka mau SMA. Orang yang terikat ya saudaraku dilepaskan ya saudaraku. Orang yang udah ada isi-isi badannya ya saudaraku, mereka rela buang saudaraku. Mereka nggak nunggu saya saudaraku, nggak nunggu pendeta datang saudaraku. Mereka dari desa ke desa saudaraku, ibu-ibu yang sederhana, penggeraknya ibu-ibu saudaraku. Mereka doa puasa bersama-sama. Setelah itu dia dengar di sana ada yang sakit, mereka datangin yang sakit itu. Setelah itu dengar berita dari mana-mana, sehingga ada guru sering katanya kerasukan, mereka diundang datang untuk doa. Mereka doakan saudaraku, suruh lahir baru, layani kelepasan. Mereka terlepas dari kutuk ya saudaraku. Ya, kita juga sedang gerakkan supaya ekonomi mereka juga berubah ya saudaraku. Mulai, warung saya sudah lancar, ikannya, lelenya sudah panen. Ya saudaraku, nggak usah saudaraku yang besar-besar ya saudaraku, ya nggak usah yang besar-besar, tapi berdampak. Berita tentang Injil keselamatan mengubah orang, memintarkan orang, membuat mereka sehat. Ya saudaraku, mari saudaraku kita mengambil bagian semuanya ya saudaraku. Semua kita bisa mengambil bagian. Ya, dalam apa? Doa. Ya, aku nih anakku masih kecil nggak bisa. Doa, berikan waktu untuk berdoa. Tapi aku sibuk kerja, aku sudah bisnismen, duit, ya 3D. Kalau nggak bisa duit juga nggak bisa, doa juga, tenaga. Ayo, saya mau Kak di desa 1 bulan
Ya, temaniku saudaraku ngajar saudaraku di desa. Ya, kus itu Senin sampai Kamis di desa. Ngajarin SD yang belum bisa baca saudaraku. Mengajari mereka bahasa Inggris, saudaraku, mengajari pelajaran ya saudaraku. Ya, belum lagi ibu-ibunya saudaraku harus diajar. Keluarga-keluarga, aduh saya banyak persoalan saudaraku, banyak keluarga-keluarga dilayani di desa, kesulit. Mari saudaraku kita bisa mengambil bagian masing-masing. Ya saudaraku, apalagi kemarau gini bisa kita sampai ke desa saudaraku. Kalau hujan tidak bisa saudaraku. Siap? Lepas dari handphone, nggak ada sinyal. Ya saudaraku, nggak ada sinyal. Tapi sangat menikmati. Kalau nggak ada sinyal saudaraku, saudara akan bosan saudaraku. Saudara akan ngobrol asik dengan di situ karena kita nggak bisa mengalihkan perhatian kita. Ya saudaraku, kita motongin pakis sama-sama ya. Tumis enak ya. Masak sama-sama saudaraku. Sangat saudaraku. Mari saya rindu jemaat Tuhan di sini. Kita semua terlibat. Mungkin kita bilang aku belum, tapi selagi saudara kuliah kerjakan apa yang bisa di kampus. Beritakan Injil. Saat ini saudara sudah dimuridkanmu. Jadilah murid yang sungguh-sungguh supaya saudara tamat nanti. Tidak takut ditempatkan dimanapun. Karena saudara udah diperlengkapi. Kalau enggak saudaraku, taruh di mana ketakutan ya saudaraku, nangis. Tapi kalau sudah saudaraku di kota ini saudara ambil bagian, saudara dilatih di kampus, dilatih di sekolah, saudara belajar beritakan Injil, saudara belajar memuridkan, belajar melayani. Saudaraku, waktu saudara pergi ke suatu kota, saudara bisa mengerti. Saya lihat Tanjung Selor, mereka berapa? 4 tahun cuma di sini dulu kuliah. Pergi ke sana, sudah banyak diberitakan Injil, tapi belum ada jadi murid, nggak apa-apa, beritakan saja. Terus beritakan, yang mau diajar, ajar. Ya, siap ya semua gereja Tuhan di tempat ini untuk terlibat dalam penginjilan? Amin. Katakan ke kirinya, saya siap memberitakan Injil. Benar. Lihat matanya, jangan asal saya siap. Saya siap memberitakan Injil. Ya, siap ya. Jadi saksi Tuhan, ya. Bisa ya, mungkin orang tua doa Pung, aku kan nggak bisa lagi doa, bisa ngambil doa Pung, jagai teman saudara-saudara kami yang pulang pergi balik ke desa, kadang jalan tambang ya saudaraku, bisa jatuh naik sepeda motor saudaraku, nggak mudah ya, jadi bisa kita doa kita, apapun yang bisa kita bisa mengambil bagian. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan menjawab kerinduan hatimu, menjadi pembawa berita Injil. Karena Injil lah mengubahkan orang, mempertobatkan orang, melepaskan orang dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kebodohan, dari segala Tuhan ikatan-ikatan yang selama ini Tuhan mengikat mereka. Kami mau semua mengambil bagian. Saat kami masih ada di kota ini sebagai mahasiswa, kami sedang bergigihnya berkuliah dengan baik, ikut komunitas, mau dimuridkan. Kami sebagai orang tua, kami mengambil bagian dalam doa kami, dalam apapun yang bisa kami kerjakan.